Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini melalui YouTube channel ini. Terdapat sebuah berita yang cukup mengejutkan kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah ditemukan seorang jenazah lelaki warga negara Indonesia yang diduga tewas dibunuh dan jenazahnya dibuang ke septic tank atau tangki limbah pembuangan kotoran manusia di Kuala Kangsar, Negeri Perak, Malaysia pada hari Minggu 14 Mei 2023 yang lalu. Ketika itu berita ini cukup menggegerkan publik dan media-media besar di Malaysia pun hampir semua memberitakan mengenai hal ini. Seperti Astro Awani yang beritanya berjudul "Lelaki Indonesia dibunuh, mayat dibuang dalam tangki najis." Kemudian laman website sinarharian.com.my menuliskan berita ini juga dengan judul "Mayat dalam tangki najis. Polis kesan 8 rakan serumah mangsa." Kemudian website bernama juga menuliskan berita dengan judul "Mayat lelaki dalam tangki najis. Polis buru suami istri." Ada lagi website Malaysia Kini menulis "Mayat lelaki dalam tangki najis. Polis buru suami istri." Banyak sekali media yang meliput mengenai peristiwa naas ini. Menurut keterangan yang diberikan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, yaitu Asisten Komisioner Omar Bahtiar Yaakob, beliau memberikan keterangan bahwa telah ditemukan mayat lelaki warga negara Indonesia yang dianggarkan berusia sekitar 40-an, ditemukan di dalam tangki najis atau tangki pembuangan kotoran manusia dengan memakai kain sarung, berseluar dalam dan tanpa baju. Informasi mengenai penemuan mayat seorang pria itu diterima pihak kepolisian kira-kira jam 12.20 tengah malam, dan dari hasil bedah siasat di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh mendapati korban meninggal karena disebabkan kecederaan di kepala akibat hentakan benda tumpul. Dan sampai saat ini pihak polis sedang memburu sepasang suami istri yang tinggal serumah dengan korban tersebut untuk diselidiki karena diduga suami istri itu telah bersama korban di rumah tersebut untuk yang terakhir kalinya. Namun sayangnya, sepasang suami istri tersebut sudah melarikan diri dan dipercayai terlibat dengan kasus jenayah lelaki warga negara Indonesia ini. Kasus ini sedang disiasat mengikut Section 302 Kanun Keseksaan, yaitu membunuh. Saat ini masyarakat umum, kita semua yang mempunyai informasi berkaitan kejadian penemuan jenazah ini diminta untuk menghubungi balai polis terdekat atau Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar di nomor telepon 057762222 atau pegawai penyiasat case Asisten Superintenden Muhammad Subki di nomor telepon 0139285436. Dan update terbaru dari kasus ini, saat ini polisi sedang memburu 6 orang lagi warga negara Indonesia juga untuk membantu siasatan dan akan dimintai keterangannya berkaitan penemuan jenazah lelaki tersebut yang ditemukan dalam tangki najis pada tanggal 14 Mei 2023 yang lalu. Yang sebelumnya sepasang suami istri yang juga teman serumah korban yang sedang diburu oleh pihak polis karena melarikan diri. Pihak kepolisian juga telah menemukan dokumen milik korban dan sudah melaporkan hal ini kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi totalnya saat ini pihak kepolisian Malaysia sudah mengenal pasti terdapat 8 orang yang dicurigai mengetahui dan terlibat dengan kasus pembunuhan dan penemuan mayat dalam tangki najis ini. 8 orang ini semuanya adalah warga negara Indonesia dan polisi sedang menjejaki mereka untuk melengkapkan kertas siasat atau untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga sudah minta bantuan Jabatan Imigresen Malaysia di pintu keluar masuk di seluruh negara untuk mendeteksi kesemua 8 orang yang menjadi suspek atau dicurigai sebagai pelaku dan dicurigai mengetahui kasus ini. Jadi sampai saat ini belum ada ya tersangka pelaku utamanya yang ditemukan dan belum ada juga modusnya mengapa lelaki tersebut dibunuh dan kronologi pastinya mengenai kasus penemuan jenazah ini. Karena orang-orang yang diduga mengetahui kasus ini semuanya sudah menghilang, sudah kabur melarikan diri. Ini benar-benar tragis sekali ya, mengerikan sekali ini. Apa kira-kira salahnya korban sampai tega-teganya dihilangkan nyawanya dengan dihantam benda tumpul lagi sampai tewas, dan lebih sadisnya lagi jasadnya dimasukkan ke septic tank. Tujuannya apa? Ya jelas untuk menghilangkan jejak dan untuk menghilangkan bau dari jenazah yang membusuk. Dan tentu saja kita semua yang ada di Malaysia berdoa
berdoa ya, semoga kasusnya segera terbongkar dan diketemukan siapa otak dalang dari misteri pembunuhan ini. Dan juga pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Padahal sesama orang Indonesia, kita sama-sama merantau yang seharusnya tolong-menolong, tapi ini malah tega-teganya dihilangkan nyawanya. Dan menurut saya sih, si pelaku ini mau kabur kemanapun juga ya, pasti pelakunya akan selalu dihantui rasa bersalah. Hidupnya pasti tidak tenang, karena tidak ada satupun alasan pembenaran dan juga alasan yang bisa membela untuk sebuah pembunuhan. Sekali lagi, semoga pelaku segera tertangkap dan kiranya keluarga yang berduka mendapatkan kesabaran dan diberikan kekuatan. Juga kepada arwah yang telah meninggal kita doakan ya, supaya dapat diterima di syurga Allah yang paling indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian mengenai berita ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.